Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Putri dengan NIM 22230046. Prodi D3 Radiologi B berasal dari Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis deskriptif. Nah, untuk pengujian hipotesis deskriptif itu sendiri merupakan pernyataan atau dugaan sementara yang menjelaskan suatu fenomena atau keadaan tertentu berdasarkan pengamatan awal. Dalam penelitian, hipotesis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau distribusi suatu variabel tanpa menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Untuk hipotesis deskriptif juga menyatakan tentang nilai suatu variabel mandiri dan tidak membuat perbandingan hubungan. Hipotesis deskriptif juga suatu variabel mandiri yang tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi, dalam penelitian itu hanya bertujuan untuk menjelaskan suatu variabel saja atau dikenal dengan penelitian univariat. Hipotesis deskriptif juga merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang akan dihasilkan adalah apakah hipotesis yang diuji dapat digeneralisasikan atau tidak. Jadi, bila HO itu diterima berarti dapat digeneralisasikan. Dan jika HO ditolak berarti tidak dapat digeneralisasikan. Untuk pengujian hipotesis sendiri, itu menggunakan uji tabel T dan uji tabel Z dalam statistik. Uji tabel T dan Z digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik inferensial. Keduanya digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel terhadap populasi atau antar sampel. Ukuran uji tabel Z umumnya digunakan untuk ukuran sampel yang besar, di mana ukuran sampel itu harus lebih dari 30, di mana distribusi sampel dianggap mendekati distribusi normal berdasarkan teorema limit pusat. Nah, untuk uji tabel T digunakan untuk ukuran sampel kecil N kurang dari 30, karena distribusi T lebih cocok untuk data kecil yang memiliki variabilitas yang lebih tinggi. Jadi, kita tahu kapan kita menggunakan uji tabel Z, itu ketika ukuran sampel kita lebih dari 30. Kapan kita menggunakan uji tabel T, itu ketika sampel kita kecil, yaitu kurang dari 30. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas contoh soal. Gimana contoh soal tersebut berbunyi, sebuah pabrik coklat, bubuk ingin mengetahui rata-rata berat bersih satu kaleng coklat bubuk. Apakah masih tetap 600 gram atau lebih kecil dari itu? Dari data yang diketahui sebelumnya, terdapat bahwa simpangan baku atau standar deviasi pada setiap kaleng yaitu seberat 225 gram. Dari 100 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih sebesar 575 gram. Bisakah diterima bahwa rata-rata yang dipasarkan tetap 600 gram? Ujilah dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Nah, karena dari contoh soal tersebut sudah banyak yang kita ketahui, maka dapat kita simpulkan bahwa diketahuinya itu standar deviasinya itu kan udah diketahui 225 gram. Untuk ukuran sampelnya yaitu untuk ukuran sampelnya ada 100, rata-rata sampelnya itu ada 575 gram. Untuk rata-rata populasinya itu mu 600 gram, untuk tarafnya itu menggunakan 5%. Nah, untuk pertanyaannya kan bisakah diterima bahwa rata-rata berat bersih yang dipasarkan itu tetap 600 gram? Nah, untuk pembahasannya kita akan bahas terlebih dahulu tentang hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya, tentukan hipotesis di mana kita menentukan bahwa itu lebih kurang atau uji dua arah. Nah, kita perhatikan contoh soal. Di contoh soal ini ditanyanya, apakah masih tetap 600 gram atau lebih kecil dari itu? Karena dari kata lebih kecil dari itu, berarti dapat kita ketahui bahwa ukuran sampel itu tidak lebih dari 600. Nah, berarti
H0-nya sama dengan 600 gram, H1-nya berarti kurang dari 600 gram. Jadi di sini sudah kita ketahui bahwa kita menggunakan uji satu arah, yaitu uji kiri. Nah, yang keduanya kita harus tentukan dulu nilai Z hitung, di mana di rumus Z hitung itu Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi dibagi akar N, dimana kan X kita tadi udah diketahui 575, dimana mu-nya juga 600 gram. Nah, untuk standar deviasi kita tadi ada 225 gram dan sampel kita ada 100, jadi kita kurangin aja, dapat hasilnya min 25 dikurang akar 100 kan 10, berarti 225 dibagi 10 berarti 22,5. Sama dengan min 1,11. Nah, yang ketiga kita tentukan nilai Z tabel. Di mana Z tabel itu kita udah mengetahui bahwa kita akan menggunakan taraf 0,5. 0,5 ini dari hasil contoh soalnya 5%. Nah, di mana caranya kita mendapatkan min 1,65? Itu kita kita menggunakan uji tabel kiri. Berarti kita fokus di kiri, bahwa nilai uji nilai diagram ini kan 1, ini 0,5 ditambah 0,5 kan 1, setengah ditambah setengah gitu. Nah, sedangkan dari nilai ini udah diketahui dari 0,05, berarti kan ini nggak tahu nih sisanya berapa. Nah, caranya kita itu totalnya ini 0,5 itu dikurang dengan 0,05, itu hasilnya adalah 0,45. Nah, gimana cara kita menentukan tabelnya min 1,65? Itu kita lihat dari tabel distribusi. Nah, dimana kan kita dapatnya 0,45 tuh. Nah, 0,45 kan nilainya itu kan min 1,6. Nah, min 1,6 sama 5. Kan dapatnya min 1,6,5 di angka 0,45. Nah, kan udah kita tahu bahwa nilai tersebut adalah 0,45. Itu di angka min 1,65. Nah, untuk selanjutnya kita udah dapat nih nilai Z tabel kita kan min 1,65. Sedangkan untuk Z hitung itu min 1,11. Dari mana dapat min 1,11? Dari rumus ini tadi udah kita tahu. Nah, udah kan? Nah, pertama itu kita tentukan dulu nilai Z tabel, dapatnya min 1,65. Jadi Z hitung kita ini menentukan apakah ini HU ini diterima apa ditolak. Kan kita dapat nilai Z tabelnya min 1,65, sedangkan Z hitung min 1,11. Jadi ingat rumusnya. Jika Z hitung kecil dari Z tabel, maka HU ditolak. Jika Z hitung besar dari Z tabel, maka HO diterima. Dari soal ini dapat diketahui bahwa Z hitung kita yang min 1,11 lebih besar dari min 1,65. Makanya HO diterima. Nah, untuk kesimpulannya, dengan tingkat taraf signifikan 5%, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata berat bersih coklat bubuk lebih kecil dari 600 gram. Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa rata-rata berat bersih tetap 600 gram dapat diterima. Jadi rata-rata berat bersih itu tetap 600 gram, bahwa tidak dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari coklat bubuk itu kurang dari 600 gram, berarti HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.